selama Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan tidak ada blunder-blunder yang aneh seperti ini. Kalau itu tidak diklarifikasi artinya itu sebuah kebenaran. Sama saja Menteri Pertahanan sudah menampar muka Presiden. Ada dua hal ya. Apakah ini slip of tongue dari seorang Menteri Pertahanan ya? Ataukah karena ekor dari pernyataan beliau itu adalah membawa nama Jokowi? Dengar-dengar isu ya next Akan ada reshuffle lagi ya, next reshuffle. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Budius Ma'rufil, anak sulung Mulyono. Channel termol dimanapun Anda berada. Tetap semangat walaupun kita terus dihajar. Termol semakin kompak mestinya. Termuliakan. Ya, termuliakan ya kan. Hari ini kita akan mendiskusikan, setidaknya merespon apa yang dari sore kemarin ya, soal bandara di Morowali. Bandara Morowali yang konon katanya dianggap negara dalam negara, bandara ilegal yang diresmikan Pak Jokowi. SJW ya, Street Justice Warrior ya, dan para buzzer, para pembenci kemudian langsung membuat semacam narasi-narasi yang kembali menyudutkan Pak Jokowi. Dan saya sudah bersama salah seorang relawan Pak Jokowi yang selalu muncul di mana-mana, Bung David Payung dari RJ2P. Ya Bung ya? Siap. RJ2P. Bung, ini kan agak serius ya, karena yang menyampaikan ini kan bukan sembarangan. Menteri Pertahanan. Iya. Ya. Kita tahu posisi strategis Menteri Pertahanan itu adalah triumvirat. Ya kan? Jantung itu. Nah, tiba-tiba Pak Safri ini ya kan merilis dalam sebuah press conference bahwa bandara Morowali itu ternyata ilegal. Nah, pernyataan ini kan apakah benar itu pernyataan beliau atau itu memang digoreng atau memang itu dipotong sehingga kemudian ya seluruh relawan merasa harus bersuara. Ya. Karena lagi-lagi ya kan itu disampaikan narasinya bandara yang diresmikan oleh Presiden Jokowi. Ternyata itu ya kan ada indikasi ya kan negara dalam negara. Ya kan? Tidak ada imigrasi di sana, tidak ada custom atau bea cukai di sana, tidak ada TNI Polri dan seterusnya. Wah, kalau seperti itu berarti bukan hanya Kemhan yang bobol. Ya. Seluruh Republik ini bobol. Dan itu saya yakin itu nggak masuk akal. Ya. Nah pertanyaan saya, kenapa kok tiba-tiba Pak Menteri kita ini kok percaya dengan data itu kemudian bikin semacam pernyataan yang kemudian kontroversi. Harusnya kan nggak boleh, seorang Menteri Pertahanan itu kan harusnya punya akurasi data yang tak terbantahkan. Ya. Silakan Bung, komentar. Iya, jadi ada dua hal ya. Apakah ini slip of tongue dari seorang Menteri Pertahanan ya? Ataukah karena ekor dari pernyataan beliau itu adalah membawa nama Jokowi? Ya. Sering saya katakan bahwa Jokowi batuk aja, bersin aja kan semua menarik perhatian dan simpul-simpul berbagai macam kelompok di Republik ini kan. Jadi betapa seksi, betapa besarnya seorang Jokowi sampai setiap gerak-gerik beliau itu begitu nama beliau dimunculkan itu akan mengundang semua perhatian publik kan. Nah, itu yang pertama. Nah yang kedua tadi itu soal apakah ini benar-benar slip of tongue dari seorang Menteri Pertahanan ataukah ada pesan di balik itu kan. Ada pesan di balik pernyataan itu. Karena kalau misalnya itu mulus-mulus aja pernyataan itu untuk memberikan pernyataan yang sifatnya informatif, ya memberi informasi ke publik bahwa ada seperti ini terjadi di Morowali, itu kan bagi saya hal-hal yang harusnya sudah terkonfirmasi, ya, sudah terklarifikasi dan validasinya harus valid. Betul. Karena ini seorang, yaitu tadi triumvirat kan, ini seorang mantan Menteri Pertahanan yang jantung kekuasaan di Republik ini. Dan itu berarti pernyataan itu sesungguhnya
mau mengatakan bahwa ancaman kepada negara ini, Kedaulatan negara. kedaulatan negara kan Iya. ini soal pertahanan ya. Betul. Kalau betul Informasi itu benar. informasi itu benar ya, bahwa ada negara dalam negara kan, itu pesannya bahwa kita kebobolan ini, kita kecolongan dan kita dimasukin kan itu. Nah, pertanyaannya adalah beliau dalam posisi dan kapasitas sebagai seorang menteri itu harusnya, wah ini sebenarnya pukulan bagi saya nih kan. Satu. Nah, yang kedua kan itu menyebut nama Pak Jokowi di situ karena di situ sudah dilarikan bahwa dipelintir, apakah dipelintir atau direspon oleh berbagai macam kelompok ya, bahwa ini kan yang meresmikan waktu itu Pak Jokowi. Nah, ada dua tokoh yang tertarik di sini ya. Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Itu nggak bisa dipisah karena Pak Prabowo juga mantan Menteri Pertahanan di zaman itu ya. Kemudian hari ini sebagai seorang Presiden 01 kita yang kita sangat yakin punya kapasitas intelektual, punya kapasitas intelijen yang nggak usah diragukan lah soal itu. Nah, ini kan menjadi paradoks. Menjadi paradoks pernyataan itu oleh seorang Menteri Pertahanan karena presidennya adalah mantan presiden kita ini ya, mantan Menteri Pertahanan dan seorang intelijen, seorang bintang 4 ya. Yang ya punya kemampuan itu. Nah, ini kan sangat disayangkan itu. Nah, problemnya adalah harusnya Pak Menteri Pertahanan ini memberikan klarifikasi lanjutan. Nah, apa langkah beliau dengan itu? Ya, apakah pernyataan itu benar? Lalu kemudian kalau itu pernyataan itu benar, apa langkah-langkah dalam kapasitas beliau sebagai Menhan? Karena ini soal itu tadi berarti kita kebobolan kalau gitu. Pertahanan kita ditembus ke jantung kita kan kalau itu. Dan itu di sentral Indonesia secara geografis. Sulawesi Tengah lagi. Betul. Ya, yang dekat dari Alki. Iya, Alki, Selat Makassar ya. Ternyata para pihak kompeten ya sudah memberikan klarifikasi atas anggap tanda kutip tudingan ya, atau informasi atau data yang diperoleh oleh Pak Safri. Ya. Misalnya dari pengamat penerbangan, dari wakil menteri perhubungan yang juga adalah bintang 3 kepolisian, ya kan sudah menjelaskan bahwa tidak ada yang salah dengan Bandara Morowali. Secara status jelas, secara keberadaan petugas-petugas negara juga di sana jelas kan gitu lah. Artinya tidak ada masalah dengan Bandara Morowali. Begitu juga dengan bandara IMIP-nya, nggak ada masalah gitu. Nah, sementara sampai siang ini kita tunggu tidak ada klarifikasi. Nah, itu yang aku maksud tadi. Dari Pak Menteri sendiri, apa maksud pernyataannya itu? Sementara gorengan isu dari para haters yang menyudutkan Pak Jokowi seolah-olah Presiden Jokowi ya kan meresmikan bandara yang belum jelas status hukumnya ya kan, yang ternyata di situ letak kita bisa dimasuki oleh negara lain ya kan, kepentingan lain tanpa ada satupun alat negara yang mengetahui. Ini kan bahaya ya kan. Nah, menurut Bung David, semestinya Presiden menegur nggak sih Menteri Pertahanan yang jelas kebablasan seperti ini? Saya pikir gini, pasti Pak Presiden Prabowo ini akan kaget dengan informasi itu. Pastilah ya, pasti kaget dengan apa ini benar apa enggak. Karena gini, itu kan di sana ada 2 bandara kan tadi ya. Jadi bandara publik ya di Morowali itu dan bandara khusus yang private ya, yang namanya IMIP itu, perusahaan IMIP itu, PT IMIP. Nah, saya pikir kalau yang namanya private khusus ini sama dengan di tempat lain. Di Freeport terjadi, di Kalimantan terjadi, di berbagai perusahaan-perusahaan tambang maupun sawit itu terjadi seperti itu. Bahwa memang yang namanya saja kan bandara private. Betul. Ya, yang mengurus bisnis dari sebuah perusahaan. Tetapi jangan dianggap bahwa private-nya itu tidak melalui prosedural dari sisi perizinan apa segala macam dan kontrol-kontrol di bawah kendali institusi negeri resmi dari negeri kita kan ya, termasuk misalnya dari bea cukai ada ya, dari perhubungan di situ ada, kepolisian apa segala macam. Nah, kalau tadi pertanyaan Bung Budius ini bahwa apakah Presiden Prabowo mengetahui atau bagaimana reaksi beliau? Saya pikir kalau mendengar ini pastilah Pak Prabowo akan bereaksi. Kaget lah, pasti saya pikir kaget. Kan ini langsung membawa, ini kan soal kesinambungan pemerintahan Pak Jokowi di mana ketika itu Pak Prabowo adalah Menhan. Nah, kalau pernyataan statement dari Menhan hari ini itu seperti itu kan itu juga sebenarnya ya tanda petik menampar posisi Menhan sebelumnya kan, dan bahkan menampar posisi Presiden hari ini yang dianggap kok telat. Ini udah setahun kan.
Udah setahun. Nah, padahal mungkin itu tadi yang saya mulai bahwa ini ya slip of tongue-nya Pak Menteri Pertahanan, sehingga butuh klarifikasi. Karena ini langsung dimainkan oleh kelompok-kelompok yang ingin memang membuat Republik ini kisruh. Mengadu domba ya. Mengadu domba. Semua apapun itu kalau sudah misalnya ada nyantol-nyantol dengan nama Jokowi itu dipelintir dan tanpa sadar ini menghantam kedaulatan Pak Prabowo sebagai presiden Indonesia hari ini. Ya, dan ini tamparan. Dan itu yang saya sesali ya, Bung. Saya sesali ya pernyataan ada narasi atau diksi ada negara dalam negara. Itu secara tidak langsung Pak Menteri ini, Pak Menhan ini menampar presidennya sendiri. Ya, kalau menurut saya tafsirannya, posisi beliau juga. Artinya masa sih seorang Prabowo gitu loh, ya, yang orang tidak meragukan lah kemampuan intelijen militernya, ya sebagai kan, jenderal, dengan kekuasaan yang dimiliki sekarang oleh Pak Prabowo sebagai presiden, ya kan, dengan segala instrumen pertahanan yang dikuasain, seolah-olah, nah. Fakta nih loh, ada negara dalam negara, berarti presidennya lalai. Kan berarti menampar wajah presiden. Ya. Ini yang kita sesali kenapa Pak Syafri nggak hati-hati dalam mengeluarkan narasi. Dan ini fatal kalau menurut saya. Gimana Bung? Jadi ya memang publik hari ini ya, coba bayangin baru berapa hari statement ini kan. Tetapi menggelindingnya bola liar ini menjadi sesuatu yang sangat besar di arus bawah nih. Nah, sekarang kita menunggu ini sebenarnya apa bentuk klarifikasi atau misalnya langkah lanjut dari Pak Menhan ini terhadap statement beliau ini. Kita sebagai publik katakanlah itu benar statement beliau. Nah, sekarang kan harus dibuka. Misalnya kenapa? Kalau benar ya, kalau benar itu seperti itu. Nah, kenapa bisa terjadi misalnya nggak ada informasi, kecolongan, kalau menurut beliau kecolongan, ada negara dalam negara. Nah, kenapa itu bisa terjadi ya? Kalau memang itu benar. Nah, kemudian ya itu tadi kan sebenarnya juga itu menampar semua kekuatan-kekuatan simpul-simpul intelijen yang ada di sekitar Sulawesi Tengah ya. Kemudian turunan-turunan misalnya Kodam kita di sana, Kodim kita yang ada juga di Panglima situ, Komando Udara Timur ya kan? Ya, yang membawahi area udara kita di sana kan, itu yang terkait dengan penerbangan. Nah, itu yang bagi kita memang ini juga bagian dari pembelajaran sebenarnya, bahwa ketika kita menjabat di jabatan strategis, sestrategis Menhan ini memang harus sangat memilih diksi, memilih idiom, kata-kata yang memang harus cermat dan cerdik ya. Karena ini kalau dibilang negara dalam negara kan ini pukulan telak bagi hankam kita lah sebenarnya sebagai negara yang berdaulat. Apalagi presiden kita ini seorang jenderal kan, yang sesungguhnya hal-hal itu nggak mungkin terjadi lah, nggak mungkin terjadi bahwa ada negara dalam negara dengan kapasitas seorang Presiden Prabowo sebagai jenderal Kopassus ya, mantan Pangkostrat yang sudah malang melintang di urusan-urusan strategi pertahanan wilayah ya. Itu saya pikir makanya bagi saya mungkin ini slip of tongue dari Pak Menhan. Kalau misalnya slip of tongue, setidaknya Kemhan ya, atau juru bicara Kemhan, atau kepala biro hubungan luar Kemhan, atau Pak Syafri sendiri setidaknya siang ini sudah memberikan klarifikasi itu ya kan? Nah, kalau kita lihat lagi Bung David pada peristiwa press conference itu, ini yang anehnya ya, ini yang janggal menurut saya. Di sebelah beliau itu ada Panglima TNI, ya betul, ya Pak Agus. Di sebelah beliau lagi ada Jaksa Agung. Ya. Tapi seolah-olah kedua pejabat yang sebenarnya satu tingkat dengan Menteri Pertahanan ya kan, kok diam saja. Harusnya kan setidaknya ketika anggaplah Pak Syafri menemukan fakta seperti itu, kok nggak ada ini, nggak tanya dulu dong, ada Jaksa Agung. Cek orang kau mana di sini kok nggak ada, tanya Jaksa Agung, tanya dulu jaksa wilayahnya di sana kan gitu. Panglima juga, Panglima Komando Udaranya ya kan. Emang ada kita kecolongan? Enggak Pak, bla bla bla. Kan setidaknya ada informasi seperti langsung, itu dulu. Karena di live kan. Iya, nah ini kan yang janggal ini gitu loh. Jadi terlihat di sini atraksi yang dilihatkan oleh Menhan pada saat di Morowali itu melihatkan secara telanjang ke hadapan publik
Nggak ada koordinasi di tingkat Polkam ini, Ya. ya kan? Nah, sekali lagi bahasa saya yang paling pas ini adalah tamparan yang sangat telanjang yang disampaikan oleh menteri-menterinya kepada presiden. Kita tidak bermaksud untuk mengadu domba, tetapi ini kan tamparan gitu. Ya. Jadi memang kita nggak tahu ya seberapa kebenaran dan validasi informasi itu. Tetapi yang saya mau katakan bahwa ini kan justru sekarang ini karena sudah terlanjur statement itu keluar ke publik, ini ditangkaplah oleh kelompok-kelompok yang memang sangat suka dengan hal-hal seperti ini untuk membuat kekisruhan kan. Iya. Apalagi di situ ada menggandeng nama Pak Jokowi. Nah, begitu nama Pak Jokowi dicantolin sebagai presiden yang menjabat ketika peresmian bandara itu, padahal kan di situ disampaikan bahwa Pak Jokowi meresmikan bandara titik kan. Padahal kan yang dipublikasi ketika itu ya bandara publik waktu itu yang memang dimanfaatkan sampai hari ini oleh masyarakat. Betul. Masyarakat Indonesia. Itu real, itu clear semua. Nah, memang juga yang bandara IMIP ini kan, ya itu tadi kekhususannya itu nggak bisa setiap orang bisa hadir di situ. Betul. Ada SOP mereka. Nah, kalau TNI, saya yakin TNI tetap pasti bisa, tetapi ada SOP-nya. Nggak bisa langsung datang apa karena emang itu kan privasi Dan yang berlaku diberikan. semuanya di seluruh bandara khusus. Dan sama. Seperti Freeport juga punya Sama, bandara khusus, iya. ya kan? Memang nggak bisa serta bisa masuk, tapi kalau misal ada hal-hal yang terkait dengan keamanan negara, nggak ada pasti alasan, bisa kan gitu lah. loh. Apalagi sekelas Menhan kan, Menhan. pasti bisa. Nah, jadi ini juga memang harus dikembalikan kepada beliau, kepada Pak Menhan untuk coba memberikan informasi yang berkelanjutan hari ini, karena itu kan putus informasi itu. Statement itu hanya sampai di situ bahwa ada negara dalam negara. Nah, kemudian what next dari langkah seorang Menhan ke depan ini kan? Yang kedua, bagaimana meredam isu-isu di bawah ini yang sudah melakukan gorengan-gorengan isu, mempelintir bahwa seolah-olah Pak Jokowi ini bermain di balik ini. Misalnya ketika beliau memegang jabatan sebagai presiden, yang seolah-olah katanya oleh kelompok-kelompok kadrun-kadrun di sebelah ini mengatakan bahwa Pak Jokowi menjual negara ke China kan. Ini kan sangat fatal sekali ini. Ini sudah berkali-kali disampaikan bahwa kebijakan Pak Jokowi yang diteruskan Pak Prabowo hari ini soal hilirisasi, khususnya nikel di Sulawesi Tengah yang sudah memberikan kontribusi hampir 700 triliun ya dalam APBN kita ya. Kalau sebelum hilirisasi itu penghasilan itu hanya 30 sampai 40 triliun saja per tahun. Sekarang terbang ratusan persen kan. Nah, itu kan salah satu turunan dari kebijakan itu. Bahwa kemudian di dalam proses-proses sebagai penunjang infrastruktur, penunjang konektivitas di sana, perlu bandara, dan memang ya nggak mungkin juga kalau misalnya elit-elit atau misalnya eksekutif-eksekutif dari IMIP itu mau masuk ke dalam perusahaan itu yang butuh waktu cepat, hari ini ada di Morowali, besok sore ada di Jakarta, besoknya ada di China, kan itu nggak bisa kalau misalnya harus ke Makassar dulu atau ke Palu dulu ya, atau bandara bandara publik kita yang ada di Morowali sebelah itu kan mereka butuh kecepatan kan. Ya, terkait dengan itu memang secara teori komunikasi publik atau propaganda lah ya. Ini seolah begini. Yang terjadi ya, yang dari semalam sampai siang ini perlu dimunculkan dulu trigger informasi, thread, ya, kemudian dimakan langsung nih, teng, digoreng. Jadi sumber informasi induknya negara dalam negara, bandara ilegal, diresmikan oleh Presiden Jokowi. Ini tempat keluar masuknya nikel yang tidak tercatat. Ada tenaga kerja asing yang bisa keluar masuk. Kan itu yang dibangun. Itu yang dimainkan oleh publik. Itu yang dimainkan. Oleh kelompok sebelah lah. Jadi karena ini sangat sensitif, benar kalau itu benar fakta yang disampaikan oleh Pak Safri benar. Ini sudah kedaulatan negara kita sudah bobol. Kan begitu. Tetapi akal sehat kita kan mengatakan nggak mungkin itu terjadi. Kan begitu. Karena SOP, prosedur untuk pesawat masuk ke bandara khusus seperti IMIP itu jelas ada, sangat rinci. SOP-nya jelas. Gak mungkin ada pesawat asing bisa mendarat
Karena kan sudah ada koordinasi antara ATF sana dengan Airnav, dengan Panglima Pangko Udara yang wilayah timur itu sudah ada. Karena kalau tidak tercatat, pesawat tempur kita langsung bereaksi. F-16 itu udah buntutin itu. Ente dari mana nih nggak terdaftar, ya kan pasti langsung disuruh balik. Artinya logika itu kan mestinya kita yang bukan orang militer, apalagi jenderal apalagi beliau kan sangat paham ini, apalagi Pak Syafri sebagai Menteri Pertahanan. Sudah katam lah urusan-urusan gitu. Katam lah gitu. Nah, artinya nggak mungkin, beliau pasti berpikir nggak mungkin kita bisa ditembus sebenarnya kan. Nah, makanya pertanyaannya nih apa sih di balik statement itu kan? Tujuannya apa kalau menurut Bung David? Apakah tadi memang itu slip of tongue, ataukah misalnya mungkin saya coba mengambil kacamata positif aja. Orang-orang nyimip, mungkin sudah saatnya kontribusi kamu ke Republik ini dinaikkan dikit dong. Misalnya kan, kamu sudah menggali keuntungan yang begitu besar gitu kan. Ya mungkin itu, kalau itu niatnya ke sana ya kita support habis kan. Janganlah misalnya keuntungan itu sebesar-besarnya untuk keuntungan private kalian aja. Mau masyarakat kita di sini disejahterakan kan, sebagaimana niat awal dari hilirisasi ini, supaya masyarakat setempat pun juga merasakan trickle down efeknya dari perusahaan itu. Nah, ya oke, kalau misalnya juga kebutuhan pertahanan kita ya, terkait posisi Pak Menhan ini, ya sudah supporting dong kami juga ini sebagai institusi pertahanan ini, di mana kedaulatan kami ini kan kalian diberikan profit yang begitu besar dari alam Indonesia ini, kembalikanlah itu untuk misalnya bagaimana. Artinya ini sebenarnya bagian dari pemerintah lewat Pak Menteri, anggap begitu, untuk supaya pihak investor kan bisa membagi lebih banyak lagi. Itu kan saya pikir nggak harus dengan model-model seperti ini. Itu kan urusan bisa itu urusan Menteri SDM, ya kan? Itu kan wilayah Menteri SDM. Manakala memang diperintahkan oleh Presiden, kan begitu. Kalau Menteri SDM yang ngomong dan ada ada selip lidah seperti itu, mungkin masih dimaklumin karena bukan seorang jenderal ya, bukan juga nomenklaturnya bukan terkait pertahanan yang lebih tahu titik koma dan detailnya kan. Nah, tapi kan ini langsung oleh Menteri Pertahanan kita ya, itu banyak, justru dengan statement itu banyak pertanyaan publik. Ada apa ya? Ada apa gitu kan? Nah, ada apanya yang harus diberikan klarifikasi dan penjelasan oleh beliau. Ada misalnya maksud terselubung dalam kaitan untuk memberikan keuntungan lebih besar bagi Republik ini, itu sangat baik ya. Ataukah misalnya ada hal-hal lain untuk membangun bargaining dengan IMIP-nya sendiri, monggo ya. Yang penting di situ kan ada transparansi. Sampai begini, Bung, memang banyak narasi-narasi yang kemudian menggoreng ini ya, memojokkan Pak Jokowi, kemudian ada unsur-unsur mengadu domba kembali ya, antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, kemudian juga mengadu domba juga antara Pak Menhan dengan Pak Prabowo, kan begitu ya kan? Itu yang bahaya. Ini kan sesuatu yang sangat berbahaya, ya kan? Nah, maksud saya di sisi lain ya, narasi yang dibangun oleh para buzzer-buzzer itu juga dibantah oleh saksi-saksi dan cerita-cerita orang yang ada di dalam IMIP itu, menjelaskan semuanya. Bahwa tuduhan-tuduhan yang dibangun berkat atau karena narasi Pak Menhan yang digoreng oleh buzzer itu terbantahkan semua. Realitanya seperti itu nggak ada gitu. Di sini sebenarnya yang disebut nggak ada imigrasi, itu nggak ada, semua ada semua kok di sini, katanya gitu. Terbantah. Iya, terbantahkan. Nah, kita sekarang lagi bicara bagaimana ini segera ada menetralisir informasi ini supaya tidak liar. Harusnya kan Kemhan punya otoritas untuk men-stop berita ini, ya kan? Dengan misalnya Pak Menteri kemudian press conference lagi di kantornya dan menyatakan maksud saya adalah ABCD. Manakala ada berita yang menggoreng ini, apalagi mengatakan mengadu domba saya dengan presiden, itu berarti adalah pengacau. Saya akan tangkap. Setidaknya seperti itu. Harusnya, kan gitu ya harusnya. kan? Supaya ini tenang, nggak melebar. Tapi hingga siang ini, ya orang masih menunggu, publik masih menunggu, dan ini menjadi bola liar di bawah. Nah, itu yang saya takutkan, bahwa
harmoni keguyupan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ya terkait misalnya keberlanjutan hilirisasi juga itu menjadi liar di situ ya. Padahal ini kan tengah misalnya dikaitkan dengan isu ijazah palsu Pak Jokowi yang dimainkan oleh kelompok-kelompok pengacau ini ya, kelompok-kelompok teroris ini kan justru diperkeruh dengan isu-isu seperti ini kan. Nah itu kan kita lagi berusaha sebagai anak-anak bangsa yang ingin membangun harmonisasi antar elit, harmonisasi akar rumput ini kan ini juga tercederai dengan menggelindingnya isu-isu yang bisa ditangkap oleh kelompok-kelompok pembuat kekisruhan ini ya, mendelegitimasi institusi negara. Ini kan juga bagian dari mendelegitimasi kemampuan dan kompetensi institusi negara kita terhadap yang tadi itu soal apa pertahanan keamanan kita, lalu kemudian soal bea cukai kita ya, soal pertahanan udara kita, kepolisian kita yang mungkin kalau statement itu benar ya dianggap abai dan kecolongan benar-benar. Tapi saya nggak yakin lah, saya nggak yakin dengan kondisi Indonesia yang seperti ini ya. Pertahanan udara kita dengan peralatan-peralatan tempur yang sudah dibenahi oleh Pak Prabowo ketika menjabat Menhan dengan mendatangkan pesawat-pesawat tempur terbaru ya. Saya pikir itu juga kan bagian dari nggak mungkin itu terjadi ya. Sangat nggak mungkin. Nggak mungkin, makanya butuh kita menantilah. Kita menanti informasi lanjutan dari statement Pak Menhan kemarin. Bagaimana komentar Bung David dengan respon dari Menteri Koordinator Polkam kita? Kan semuanya kan di bawah Polkam. Pak Jamare Caniago harusnya segera berinisiatif. Wah ini mengumpulkan semua. Kumpulkan semua ya kan, panggil Menhan, panggil Panglima, Jaksa Agung ya kan, kemudian panggil juga Menteri Hukum, Kapolri, duduk bersama, sampaikan persoalannya karena ini sudah bikin heboh. Nah, kita juga tidak melihat ada informasi itu ya dari teman-teman media juga tidak kumpul misalnya di kantor Menko Polkam misalnya, nggak ada ya kan. Nah ini kan juga menjadi aneh. Masalahnya adalah Wakil Menteri Perhubungan sudah dimintain pendapat dan membantah seluruh pernyataan Menteri Pertahanan itu gitu loh. Nah ini kan artinya kabinet ini sudah agak goyang nih. Iya toh. Nah pertanyaanku begini Bung David, apakah ini semua kayaknya Pak Syafrin memang sengaja memancing kekisruhan itu di internal kabinet, khususnya di internal Polkam gitu. Seolah-olah bobol nih, Polkam bobol nih dengan kejadian ini. Ini kan nggak sehat, ya kan? Banyak juga nih di sosmed, udah ganti aja Menteri Pertahanannya, geser aja kalau nggak ke Kepala Staf Presiden aja kalau memang itu dianggap teman dekat Presiden karena nggak cocok di Menteri Pertahanan gitu. Saya pikir memang gini ya, kalau nuansanya ini adalah nuansa politis ya. Untuk misalnya kan ini kita dengar-dengar isu ya next akan ada reshuffle lagi ya, next reshuffle akan ada karena ya kita juga memberi apresiasi kepada Pak Prabowo sebagai presiden kan, begitu ada kinerja-kinerja yang kurang optimal atau misalnya ada kesalahan-kesalahan di anak buahnya ya reshuffle nggak masalah dan itu memang diskresi dan kewenangan full seorang presiden kan. Nah, apakah pernyataan itu juga mau menembak 1-2 posisi ya untuk menuding bahwa Anda gagal? Bisa jadi. Artinya gini, kita jadi liar beropini nih kan. Kita agak nakal nih beropini kan. Jadi kalau Bung Budius misalnya menanyakan itu ya karena belum ada statement lanjutan. Tidak ada klarifikasi soalnya. Ya, klarifikasi lanjutan atau turunan penjelasan dari statement besarnya itu. Turunan-turunannya ini sebagai pertama konfirmasi dan bukti, validasi ya, bahwa ya misalnya nggak ada ini nih, ataukah ada kok. Nah itu tadi, jadi Pak Menko harusnya memanggil semua semua yang ada di bawah wilayah Menko-nya, untuk nih bagaimana Pak Jaksa, bagaimana kepolisian, Panglima gimana, Menteri Keuangan sebagai udara, ya Menteri kan? Keuangan sebagai pajak apa segala, bea cukai apa segala, ada nggak nih? Kalau ada kan berarti clear. Nah, lalu pertanyaannya ya harus mungkin Pak Menhan mengatakan bahwa maksud statement saya adalah A, B, C, D, mungkin salah ditangkap oleh publik. Nah, itu kan poinnya. Jadi tadi saya katakan
kita agak nakal menginterpretasi pernyataan itu, misalnya ini kan kemungkinan bulan depan ada reshuffle kabinet. Apakah ini dimaksudkan oleh Pak Menhan untuk menembak 1-2 orang yang harus menjadi target untuk dicopot di next reshuffle kan? Ya, mohon maaf kalau saya bilang kita agak liar nih, agak nakal nih sedikit beropini, beranalisis, karena ya kita masih menunggu sebenarnya. Bisa jadi kalau misalnya pada akhirnya next reshuffle ini, oh rupanya ini kemarin maksud pernyataan Pak Menhan nih, rupanya ini dicopot kan. Ini dicopot misalnya, dianggap gagal membentengi apa yang dimaksud misalnya wilayah pertahanan kita di situ dari berbagai nomenklatur tanggung jawab mereka ya. Bisa jadi kan, kita nggak ngerti ini. Ataukah misalnya memang ada katakanlah apa ya, invalidasi informasi yang sampai ke telinga Pak Menhan ya. Misalnya ada titipan informasi bahwa begini Pak. Bapak harus state ini di publik. Kita nggak tahu kan, misalnya informasi itu dari siapa ya, atau dari kelompok mana. Yang mungkin memang bermaksud kembali menembak Pak Jokowi, kan gitu kan. Karena di situ nama Jokowi, Pak Jokowi itu di state secara terang benderang kan di masa ya. Sekarang diolah di apa nih? Digoreng oleh kelompok-kelompok pembenci Jokowi, kelompok-kelompok yang ingin bertarung di 2029 ya, kelompok-kelompok yang merasa selama ini menjadi korban dari kebijakan Pak Jokowi, misalnya organisasinya dibubarin ya karena melawan Pancasila dan NKRI kan gitu. Sekarang melakukan perlawanan karena Pak Jokowi dianggap tidak punya lagi kekuatan. Kemudian soliditas, keberlanjutan antara kebijakan Pak Jokowi ke Pak Prabowo ingin di tengah jalan, artinya ingin diceraikan dua tokoh kita ini kan. Nah ini kan semua kepentingan-kepentingan politik yang ada di balik isu yang selalu mengikuti Pak Jokowi. Nah ini yang bagi kita teman-teman relawan sekaligus bagian dari anak negeri yang ingin republik kita benar-benar menuju Indonesia Emas 2045 kan, kita punya kepentingan itu untuk tetap harmonisasi guyupnya pimpinan-pimpinan kita, kemudian ketenangan di bawah masyarakat di arus akar rumput ini, supaya pembangunan itu bisa berjalan lancar dan energi elit kita nggak habis di soal-soal itu. Sebenarnya memang ini wajib segera diklarifikasi, Bu. Menjadi semakin liar, kenapa ini akhirnya kita diskusikan siang ini, karena narasi negara dalam negara itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Ya kan? Yang satu. Yang kedua adalah ini bandara ilegal. Luar biasa. Artinya Pak Presiden meresmikan bandara ilegal itu kan bahaya. Ya kan? Satu, menampar wajah Pak Jokowi dan Menteri Pertahanan kalau itu dikaitkan dengan itu kan begitu. Nah, jadi saya pikir kembali kita lihat tupoksi dari Menteri Pertahanan. Apakah itu tupoksinya dia? Menurut saya itu bukan tupoksi Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan itu kan adalah bagaimana mengelola anggaran pertahanan untuk didistribusikan sesuai dengan 3 matra yang ada di TNI kan begitu. Darat, laut, udara. Darat, laut, dan udara. Kan itu. Kemudian menyiapkan segala hal yang terkait dengan kesiapan, peralatan, perawatan, dan seterusnya. Ya, perangkat-perangkat keras. Perangkat-perangkatnya. Itulah tugas Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan nggak ada urusannya dalam misalnya memobilisasi ya kan kesatuan-kesatuan. Itu bukan wilayah Menteri Pertahanan. Nah, terkait dengan ini relevansinya Menteri Pertahanan mengurus hal-hal seperti ini juga nggak relevan. Nah, kemudian juga saya mengkaitkan dengan posisi Pak Safri ini di dalam internal Partai Gerindra kan juga kan adalah petinggi dan kita tahu dan publik juga paham ada faksi-faksi di Partai Gerindra ya kan, dan salah satunya lah faksi Safri Samsudin, faksi Dasko kan begitu ceritanya, ada faksi Muzani juga kan begitu. Nah, apakah ini adalah bagian dari manuvernya Safri ya kan untuk memperkuat posisinya ya kan dalam faksi-faksi di internal Partai Gerindra? Ini akhirnya bagian dari keliaran persepsi yang muncul akibat pernyataan Menteri Pertahanan. Gimana Bung Nafid melihatnya? Iya, jadi ya saya bisa maklum kalau analisa Bung Budius ini seperti itu karena tadi itu ya, bahwa belum ada klarifikasi atau penjelasan lanjut. Nah saya pikir begini, Gerindra ini kan partai yang luar biasa ya, partai yang tengah terbang tinggi, sebagaimana lambangnya itu Garuda ya, dan nggak bisa dilepaskan dari tokoh
sekaliber Pak Prabowo dan Pak Safri sendiri. Pak Dasko malah. Pak Dasko. Pak Dasko ya. Saya pikir kehadiran Pak Dasko di situ saya bisa katakan orang di belakang layar yang membuat Partai Gerindra ini bisa terbang tinggi. Salah satunya adalah Pak Dasko ya. Bisa posisi hari ini ya. Iya betul. Yang kedua, nggak bisa dipungkiri bahwa bersatunya kekuatan Pak Prabowo dan Jokowi di 2000 pasca benturan keras di 2014-2019 itu adalah peran seorang Dasko ya. Peran seorang Dasko. Jadi saya mau bilang bahwa Pak Dasko ini rohnya di Gerindra. Dia bisa membaca tanda-tanda zaman politik ke depan sehingga bagaimana ya beliau di belakang layar untuk bagaimana menggagas pertemuan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo di atas kereta waktu itu kan. Lalu kemudian Pak Prabowo berkali-kali katakan saya nggak akan maju lagi jadi presiden kalau Pak Jokowi tidak mensupport saya. Kan itu poin pentingnya. Lalu kemudian ya proses perjalanan penuh dinamika ya. Penuh dinamika sampai akhirnya Merah ini jadi ngambek. Itu kan juga langkah-langkah politik yang begitu cerdas dari Pak Dasko. Nah saya mau katakan bahwa kalau tadi yang disampaikan Bung Bodius ini bahwa di dalam Gerindra ini seperti ya mungkin yang digambarkan ada tadi. faksi-faksi. Saya pikir banyak tokoh di Gerindra yang ingin menempatkan diri seperti Pak Dasko. Ya. Dan bagaimana setiap ada kasus-kasus besar atau kebijakan yang ingin ditelurkan oleh seorang Prabowo itu, Pak Dasko banyak memberikan input dan masukan. Karena beliau punya perjalanan panjang bersama Pak Prabowo dari sisi sipilnya ya. Betul. Dari sisi dinamika politik khususnya. Kalau Pak Sapri kan dari sisi katakanlah dari TNI memang. Nah, kalau Pak Dasko ini, saya juga berkali-kali ketika debat dengan teman-teman dari PDIP saya katakan bahwa seandainya bukan Pak Dasko di salah satu wakil ketua DPR RI, ya ini kan tugas-tugas Mbak Puan bukan diambil lagi, banyak diperankan oleh yang seharusnya menjadi tanggung jawab pucuk pimpinan DPR RI itu banyak diperankan dan dimainkan oleh seorang Dasko. Sehingga pimpinan DPR itu selamat dari kritikan-kritikan pedas bahkan sampai kemarin betapa demo di Agustus itu kan yang luar biasa. Pak Dasko yang tampil kan. Memang Dasko sering menjadi semacam bumper dari DPR ya. Dari serangan-serangan kepada DPR. Iya gitu betul. Dan kita tidak bisa menutup mata memang Dasko lah yang pasang badan untuk menutup lembaga dari serangan-serangan negatif. Iya. Ya kan? Itu yang harus kita kasih apresiasi kepada beliau. Kalau itu saya sepakat, apalagi kalau kita lihat Bung David, bagaimana misalnya proses terjadinya amnesti dan abolisi kepada Hasto dan Tom Lembong. Itu adalah engineeringnya adalah Dasko salah satunya kan begitu. Begitu juga yang terbaru nih ya, memberikan rehabilitasi kepada Dirut ASDP itu juga atas masukan dan bagaimana Dasko melihat ini nggak benar kan begitu. Yeah. Begitu juga kalau kita lihat proses misalnya rekonsiliasi yang terjadi di awal 2019. Ya, saya pikir itu ya kan? Puncak dari peran politik membangun harmoni ya. Itu poinnya, membangun harmoni antar elit. Dan sering Pak Prabowo mengatakan bahwa bangsa ini nggak bisa dibangun dengan kekuatan sendiri kan. Saya butuh semua kekuatan. Dan itu peran Pak Dasko itu luar biasa di situ. Nah, apakah terkait dengan ini Bung David ingin menjelaskan Pak Safri mau mencoba untuk mengambil panggung untuk itu? Saya nggak mau, saya nggak mau mengatakan begitu ya. Tapi saya mau mengatakan bahwa betapa Pak Dasko itu menjadi leader dan the man behind the gun-nya di dalam Gerindra, sehingga banyak tokoh-tokoh yang ingin berperan seperti itu. Itu aja poinnya dari saya. Yang ingin berkontribusi se-qualified dan sekaliber Pak Dasko ini. Ya tapi nggak konyol kayak begini ya, juga kan. Itu. Ya kan? Karena jangan sampai kemudian ya kan pernyataan-pernyataan yang dibangun kalau toh memang ada unsur ke arah itu yang diinginkan atau ditarget oleh Pak Safri, ya pilihlah narasi-narasi yang lebih tidak menimbulkan kekisruhan, yang lebih taktis, lebih elegan kan begitu. Dampak dari pernyataan Pak Safri itu benar-benar luar biasa.
itu mengatakan bahwa presiden ini gagal menjaga kedaulatan. Kedaulatan Kan itu negara iya. dalam negara, berarti tamparannya kepada presiden. Dan ini kalau ditangkap media-media luar ya, media-media asing, ini kan menjadi apa ya, bumerang juga lah. Betapa Pak Prabowo ini keliling dari satu pertemuan ke pertemuan regional maupun internasional kan untuk Tapi di dalamnya sendiri bobol. Ya, untuk membangun citra betapa berdaulatnya Indonesia kan. Betul. Betapa Indonesia itu punya kekuatan masa depan, betapa pertahanan internalnya itu sangat kuat lah. Sebagai negara kepulauan yang rentang wilayahnya yang begitu besar, dipimpin oleh seorang jenderal, ya saya pikir itu akan runtuh ketika dipelintir oleh media-media luar, media asing, bahwa lah Pak Prabowo keliling kemana-mana tapi di dalamnya bobol kan. Nah ini yang maksud kita, memang harus bijak lah di dalam menyampaikan statement-statement, apalagi ini peran Menteri Pertahanan ini sangat luar biasa kan. Saya pikir Pak Prabowo 5 tahun memimpin Kementerian Pertahanan itu luar biasa juga peran beliau selama membackup pemerintahan Pak Jokowi. Dan itu yang harusnya diteruskan sampai hari ini supaya jangan ada hal-hal yang yaitu saya ingat waktu Pak Prabowo diundang oleh DPR RI ya, untuk menyampaikan detail anggaran pertahanan, proposal anggaran pertahanan awal-awal menjabat ya, waktu itu ya, benar. Kan dihajar oleh DPR. Pak Prabowo bilang, saya nggak bisa buka ini karena ini sangat secret, ya, sangat rahasia. Begitu saya buka di ini dan ditangkap media lalu bocor keluar, ini bahaya ini. Nah, maksud saya itu visi yang luar biasa ya. Bagaimana kedaulatan negara itu sangat dijaga, dikunci oleh seorang Prabowo untuk tidak, ya yang tidak perlu tahu jangan tahu lah, ya kan. Walaupun itu hanya terkait dengan pembelian, ketika itu DPR meminta di Senayan, Anda mengajukan propos sebesar sekian triliun itu, apa-apa rencana belanja Anda? 1.700 triliun waktu itu ya kan. Pak Prabowo bilang, saya nggak bisa urai kebutuhan saya segede itu. Tetapi mau beli ini lah bocor dong. Iya. Saya beli misalnya anti rudal, saya beli kapal selam sekelas ini, wah itu bocor nanti ke ya lawan-lawan kita di tetangga-tetangga kita kan. Dan kita ini kan negara yang sangat seksi kan. Dan ya itulah itu maksud saya mau katakan bahwa betapa visi Pak Prabowo sebagai Menhan ketika itu sangat menutup ruang, meskipun mungkin ada celah, ada kebocoran, ada keropos-keropos di dalam, tapi kan nggak bocor dan beliau keluarnya itu menyampaikan yang mengatakan bahwa kami kuat, kami nggak ini kan. Jadi itu yang maksud saya, artinya, itu yang harus kita belajar. Mungkin Pak Menhan sekarang harus belajar di zaman Pak Prabowo memimpin Menteri Pertahanan. Artinya diplomasi pertahanan Pak Menhan ini saya pikir tidak qualified. Ya. Nah, satu hal lagi yang saya pahamin, saya pernah mengelola majalah militer 2-3 tahun sebelum pernah saya menjadi pengelola majalah militer dan bekerja sama juga dengan Mabes TNI. Oh, berarti dia sudah tahu lah juga. Majalah Angkatan Bersenjata. Nah, yang saya pahami salah satu azas yang tidak boleh dilakukan oleh seorang Menteri Pertahanan adalah apa yang disebut dengan zero defect. Ya. Itu pakem gitu loh. Seorang Menteri Dan itu yang dipegang Pak Prabowo dulu. Tidak boleh, jangankan 2, 1 pun nggak boleh ada kesalahan. Even itu salah, apalagi salah statement. Nah, zero defect ini kayaknya sudah dilanggar oleh Pak Menhan. Ya kan, seorang Menteri Pertahanan ya, itu benar-benar kalau nggak perlu bicara, nggak perlu bicara. Ya kan, kalau toh perlu bicara hanya menjelaskan hal-hal yang sifatnya umum. Hal-hal yang terkait dengan rahasia pertahanan itu nggak boleh. Lagi, ada negara dalam negara, itu bahaya. Bahaya banget itu. Ya kan, ini bandara ilegal. Apa urusannya Menteri Pertahanan ngomong seperti itu, kan begitu? Harusnya Menteri Perhubungan lah. Iya ya betul. Itu kan domainnya bukan domain Menhan. Nah, kita kan sampai sekarang juga menunggu, jangan-jangan memang itu hanya gorengan media. Pagi ini mungkin kita akan segera mendapatkan informasi, ada press conference dari Kemhan, Menteri Pertahanan langsung bicara, atau Menko Polkam ya langsung memanggil seluruh menteri dan Terkait Polkam, mereka rapat, mereka kemudian menjelaskan ke publik klarifikasi yang sebenarnya. Ini nggak terjadi, Bung. Itu yang kita tunggu kan. Jadi ya itu tadi mungkin memang sudah saatnya ya nomenklatur jabatan di atas Kemenhan ini, misalnya Menko
Menko Polkam, Polkam yang harus turun tangan ya untuk menempatkan semua jajarannya yang ada di situ, karena statement Pak Menhan ini kan terkait dengan menteri-menteri teknis lainnya ya. Kan tadi soal Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepolisian, bahkan saya bilang Menteri Keuangan karena membawahi Bea Cukai kan di situ semua kan. Menteri Hukum karena ada imigrasi. Bahkan di sana Gubernur Sulawesi Tengah ya, Bupati di 2 daerah itu, Morowali Utara, kan itu semua harus artinya terkonsolidasi, bahkan akan ada klarifikasi. Wah enggak Pak, ini kita jalankan kok. Kita juga ada kunjungan rutin untuk memastikan bahwa bandara itu tidak menjalankan aktivitas di luar yang seharusnya kan. Kan itu hal-hal penting untuk diketahui oleh publik. Apalagi ini sudah menjadi konsumsi publik yang menjadi pelintiran. Ini menjadi isu baru, gorengan baru untuk membuat kekisruan yang kembali menguras energi para pejabat kita, energi masyarakat sipil kita, dan ini bisa masuk ke saling menyalahkan lagi. Sasaran tembaknya yaitu tadi, sasaran tembak ke Pak Jokowi, sasaran tembak ke Pak Prabowo dalam 2 kapasitas, sebagai mantan Menhan dan sebagai presiden hari ini kan gitu. Dan bahkan ini menjadi senjata makan tuan bagi Pak Sapri sendiri kalau tidak mampu ya memberikan klarifikasi dan penjelasan. Karena itu kan menampar posisi beliau sendiri bahwa setahun berarti Anda kecolongan dong. Iya. Kenapa telat? Nah, kan gitu. Kalau memang dianggap ada negara dalam negara, Anda sudah setahun menjadi Menteri Pertahanan, sama aja Anda istilahnya meludahi muka sendiri kan begitu. Meludah ke langit lah. Kan gitu. Nah, terkait dengan zero defect tadi, dari kita bicara secara awam aja, memang Pak Sapri ini memang sudah harus segera untuk tidak ada di pos itu, karena tidak boleh ada polemik di Kementerian Pertahanan, itu nggak boleh. Di negara manapun ya, Kemhan itu senyap gitu loh, ya kan? Kalau toh bicara-bicara hanya bicara tentang ada rencana membeli peralatan di Angkatan Udara, ada permajaan. Nggak usah detailnya apa ya kan? Itu nggak perlu. Nah, sewaktu Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan pun, Pak Prabowo lebih banyak bicara tentang misalnya meresmikan ada beli kerjasama dengan Prancis, kapal selam, kunjungan ke negara untuk saling menukar informasi apa kira-kira yang kita bisa perlu dibeli oleh Indonesia dalam perlengkapan militer. Ya kan nggak ada. Selama Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan tidak ada blunder-blunder yang aneh seperti ini. Pak Prabowo kan lebih banyak diam sebenarnya ya dalam urusan-urusan statement ke publik. Betul. Bahkan saya ikuti 2 tahun terakhir sebelum Pilpres itu hampir Pak Prabowo nggak pernah ngomong malah. Iya kan, nggak pernah ngomong ke publik. Begitu media wawancara, saya urus tugas saya aja dulu ya. Di wawancara untuk orientasi kontestasi 2024 waktu itu, saya jangan dulu bicara, saya fokus ini ya. Kan itu aja, artinya memang beliau sangat katam, sangat memahami tugas-tugas itu yang nggak boleh terlalu banyak statement, jangan sampai keinginan untuk berbicara depan publik itu tadi slip of tongue ya, yang nggak perlu keluar semua, bahkan itu menjadi sesuatu yang dikonsumsi oleh masyarakat di luar Indonesia kan. Dan yang menarik juga Bung David, mulai diungkit lagi ya kan kisah-kisah pada saat peristiwa demo Agustus kan di mana tiba-tiba Pak Dasko menghilang beberapa hari. Itu kan juga di sebuah majalah, kita nggak usah sebut namanya kan, pernah mengungkap behind the story-nya seperti apa. Kan seolah-olah ada pertempuran, ya kan, ada gesekan antara Dasko dengan Pak Sapri ini kan gitu loh. Nah, dan itu kan disajikan secara terbuka ke publik oleh media itu. Dan sampai hari ini tidak ada komplain dari masing-masing pihak yang diceritakan ini. Nah itu kemudian hari ini mencuat lagi tuh, mulai dikait-kaitkan. Artinya apa? Posisi Pak Menhan ini sepertinya sudah banyak dibahas oleh publik, tapi tidak dalam tupoksinya, tapi justru sebagai manuver-manuver politik. Nah, saran Bung supaya tidak ada kekisruan lebih lanjut di posisi Menteri Pertahanan ini yang lebih banyak berpolitik daripada mengurusin bidangnya sendiri, ya. Kalau saya sih mengaminkan ya banyak pendapat netizen di sosmed
udah ganti aja Pak Safri. Kalau nggak mau dipecat karena itu kan teman dekat Pak Prabowo. Ditukar lah. Ditukar dicari posisi yang kira-kira sejuk lah ya kan. Nah, misalnya ada mengusulkan ya udah cocoknya Pak Safri itu kepala staf presiden saja. Dulu kan juga Pak Muldoko KSP. Nah, udah Pak Safri KSP aja misalnya. Bro Kodari ini langsung wah bahaya nih kalau Iya tentu Kodari akan di replacement juga kan begitu ya kan. Nah, artinya apa? Azas zero defect-nya kan sudah dilanggar, ya kan? Bahkan nggak hanya satu, mungkin yang peristiwa Agustus itu juga bagian dari yang dianggap zero defect lagi nih Pak Menhan. Kalau menurut Bung David sendiri sebagai closing statement, kira-kira apa yang sebaiknya dilakukan oleh Presiden ketika pos Menteri Pertahanannya ternyata kinerjanya seperti ini? Iya, jadi kita kan teringat di beberapa pemerintahan sebelumnya yang menempatkan Menteri Pertahanan itu dari sipil juga kan. Ada beberapa profesor kita yang pernah sebagai Menteri Pertahanan. Pak Yuwono pernah di sana, Pak Purnomo pernah di sana, ya. Bahkan Pak Mahfud pernah sebentar di sana. Jadi kan itu juga mungkin salah satu cara untuk bagaimana Kementerian Pertahanan itu lebih wise kan, lebih wise. Nah, sebelum saya ke situ, Bung Bedius, itu tadi menarik itu soal isu tulisan dari salah satu media soal menganalisa beberapa tokoh-tokoh penting ketika misalnya demo rusuh Agustus kemarin kan. Di situ saya bilang saya ini banyak juga satu sisi mengagumi peran-peran Pak Dasko ya. Saya termasuk orang yang jujur lah untuk mengangkat memberikan statement itu karena saya bilang begitu senyapnya DPR didatangin masa apa segala macam isu pembubaran dewan, kemudian kasus-kasus misalnya Saroni rumahnya Uya Kuya apa segala macam kan. Besoknya kan Pak Dasko muncul kan menerima. Bayangkan saya bilang saya kritik ke teman-teman PD mana Mbak Puan yang top leader di situ yang harus paling bertanggung jawab. Justru Dasko yang muncul. Justru Dasko yang muncul kan. Dengan segala macam resiko yang ada pada dirinya mengambil peran itu. Saya bilang itu yang luar biasa. Nah, bahwa kemudian mungkin dikatakan semalam atau sehari semalam beliau hilang ya. Dua hal. Satu, berkontemplasi apa nih langkah saya untuk menangani masalah ini. Yang kedua juga kan nggak reaktif toh. Begitu kita tampil di publik saat publik lagi tensi tinggi, kan itu sesuatu yang sangat langkah salah, kontraproduktif kan. Dan tepat sebenarnya begitu Dasko muncul, semua jadi teduh kan, tertangani dengan baik. Kemudian datang organisasi-organisasi mahasiswa baik internal kampus maupun ekstra kampus seperti kelompok Cipayung, GMK, HMI datang semua kan ke Bung Dasko. Lalu kemudian Pak Dasko sarankan bagaimana caranya bertemu Pak Presiden. Mereka jalan ke istana. Itu kan langkah-langkah cerdas seorang politisi yang sangat matang membangun dan menjawab problem yang dihadapi bangsa ini. Nah, jadi saya pikir memang kalau itu tidak ada langkah efektif untuk bagaimana meredam masalah soal isu negara dalam negara ya, bandara ilegal. Nah, saya pikir memang saatnya juga bisa Pak Prabowo memanggil beliau kan untuk ya apa sih maksud pernyataan ini, apa sih data yang Anda punyain sehingga keluar statement ini, karena di bawah ini terjadi dinamika dan kisruh kan. Bahkan yang nggak enaknya itu seolah-olah kesalahannya dilimpahkan ke Pak Jokowi tanpa disadari bahwa Pak Prabowo juga nama baiknya tertampar juga dalam kapasitas dua posisi. Betul. Mantan Menhan dan sebagai presiden hari ini yang dianggap kecolongan kan itu. Nah, memang lebih bagus ya udahlah kerja sesuai tupoksi aja, nggak usah terlalu banyak statement di publik ya. Kan ada PCO ya, yang memang tugasnya untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya perlu publik tahu. Dan memang dalam strategi pertahanan Hankam itu memang nggak semua harus dibuka ke publik. Jadi menurut Bung David itu terserah Presiden mau diganti kembali atau ke tidak. Presiden ya kan? Lagi. Tapi secara normatifnya memang ya dalam tanda petik mengingat strategisnya pos itu. Kementerian Pertahanan memang selayaknya memang apakah Bung setuju memang dicari penggantinya atau tetap di sana tapi lebih ditertibkan atau bagaimana? Ya intinya memang harus ada koreksi terhadap hal-hal seperti ini ya. Artinya apa yang menjadi statement Pak
Menteri Pertahanan Pak Safri Samsudin itu harus dievaluasi juga bahwa kalau itu nggak benar ya, karena kan ini kita belum tahu kebenarannya seperti apa, validasinya seperti apa kan, bahkan sudah di counter oleh Wamenhub perhubungan kan itu. Dan bahkan pengamat penerbangan yang secara netral menjelaskan posisi keberadaan bandara itu clear semuanya. Nggak ada problem. Nggak ada masalah. Dan nggak mungkin lah seceroboh itu Pak Jokowi di zaman itu. Kita sangat kenal Pak. Ya kalau bicara Pak Jokowi kan kita bisa mengklaim kita tahu luar dalam karena kita ini orang-orang yang dekat sama beliau, yang berjuang dengan beliau ya. Dan betapa tahunya kita kecintaan beliau pada tanah airnya, pada rakyatnya yang tidak mungkin akan membuat blunder untuk bangsa ini kan. Saya kira ya kita lihatlah isu reshuffle bulan depan ini kan seperti apa dinamikanya. Bulan depan ya? Isu-isunya gitu kan semua di prerogatifnya Pak Presiden kan. Siap. Kita hanya dengar bocoran dinding gitu kan. Ya pasti nanti kalau terjadi reshuffle ya mungkin setidaknya jelas pemicunya gitu ya. Maksud saya podcast konsensus ini bisa mengklaim bahwa ini kita udah menggelitik ini kan. Soal mana-mana yang perlu mendapat penekanan lah di posisi-posisi menteri ini. Baik. Terima kasih Bung David Payung. Sukseslah, konsensus luar biasa nih. Terima kasih. Memberi daya kritis pada semua problem kebangsaan kita. Ya, kita adalah channel termul. Termuliakan. Dan yang termulia. Baik. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, terkait dengan slip tongkah namanya atau memang ini sesuatu yang perlu diklarifikasi lebih lanjut oleh Menteri Pertahanan Safri Samsudin, memang itu tidak bisa terelakkan karena hingga hari ini ya, kontroversi tentang maksud dari negara dalam negara, bandara ilegal itu memang harus ada klarifikasi. Karena kalau itu tidak diklarifikasi artinya itu sebuah kebenaran, sama saja Menteri Pertahanan sudah menampar muka Presiden. Dan itu tidak terbantahkan, maknanya akan seperti itu. Dan menampar dirinya sendiri karena dia adalah Menteri Pertahanan. Nah karena itu kita menunggu gebrakan dari koordinatornya dalam hal ini Pak Jamari Caniago, Menko Polhukam. Ya kan? Apa yang akan diberikan penjelasan kepada publik atas kekisruhan akibat pernyataan Menteri Pertahanan. Kita tunggu 1-2 hari ini. Dan tidak menutup kemungkinan seperti yang diinfokan oleh sobat saya David Payung. Bisa jadi bulan depan akan ada reshuffle kabinet kembali. Kita tunggu bersama. Ngeri-ngeri sedap itu. Para termul standby di Ruang Konsensus. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.